siang rekan-rekan semua dan salam sejahtera selalu. Alhamdulillah kita telah tiba di Pelabuhan Merak, di mana alangkah baiknya memang kalau situasi dan momen seperti ini kita berbincang ria sambil baik dan sambil santai dengan tema pembahasan mengenai corona. Di samping ada pengusaha sebuah perhotelan ya. Dan berikut juga dia juga sebagai owner dari salah satu media. Dan beliau alhamdulillah di depan saya juga ini ada Ketua PAI Nasional ya. Semoga dengan adanya tema dan topik terkait dengan corona ini, kira-kira langkah apa saja untuk ke depan. Dan terkait dengan penanganan corona sendiri bagaimana nih? Kita mulai dari Ketua PAI dulu. Ini terkait corona ini bukan hal yang nama yang wah ya bukan sebuah wabah yang begitu horor yang harus ditakuti. Nah, cuma walaupun demikian masyarakat itu harus waspada karena bagaimanapun ini adalah wabah, walaupun tidak spontanitas membuat orang tersebut mati, tapi wabah ini, virus ini, COVID ini bisa mematikan orang. Nah, tentunya dalam hal ini masyarakat perlu untuk selalu menjaga kebersihan, dan dari sisi pemerintah pun tentunya harus memberikan sebuah aturan-aturan hukum yang hingga membuat masyarakatnya itu mematuhi terhadap aturan hukum tersebut. Nah, jadi sekali lagi bahwa corona ini bukan suatu kalimat yang begitu seksi yang hingga membuat banyak orang terpana, terpukau karena dengan nama COVID-19 tersebut. Jadi intinya bukan suatu momok yang menakutkan mungkin ya bagi warga masyarakat. Nah ini mungkin untuk dari pengusaha media dan perhotelan juga ini ada imbasnya nggak dengan adanya pengaruh corona ini seperti ini? Dan barangkali setuju nggak apa yang dikatakan dari Ketua PAI? Ya, jadi gini, saya rasa sebelum diskusi dilanjutkan, moderator harus menggunakan masker terlebih dahulu. Oh, begitu juga sorry. narasumber yang lain, karena ini adalah peraturan pemerintah. Sangat lucu kalau kita bicara menghimbau kepada masyarakat, tetapi kita sendiri tidak menaatinya. Nah, pertama begini, ada fenomena di masyarakat, silang pendapat lah terkait kebijakan pemerintah. Ya kan, dari awal ada yang mendukung untuk lockdown, tutup total, seperti di beberapa negara yang sudah dilanda corona sebelumnya, kan, dari Cina, Wuhan, kemudian Italia, India dan lain sebagainya. Kemudian kenapa akhirnya pemerintah Republik Indonesia hanya mengambil kebijakan kemudian yang lebih dikenal dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau sering dipelesetkan orang dengan semi lockdown. Saya rasa kebijakan tersebut sangat tepat karena di Indonesia ini kan ada ahli virus, sebut saja salah satu ahli virus itu Dr. Indro Cahyono. Dari awal dia sudah mengatakan bahwa yang namanya virus corona ini sudah ada sejak sebelum Masehi. Jadi memang sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang harus kita takuti. Kemudian mengutip beliau lagi, beliau mengatakan bahwa kalau bicara corona, kita tidak bicara mati, meninggal, tetapi kita bicara sakit. Kita bicara meninggal itu apabila seseorang yang sudah terkena corona ini masuk 3 kategori rentan atau berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi itu diantaranya 1, lanjut usia. Lanjut usia itu artinya 60 tahun ke atas. Kemudian penderita penyakit kronis. Penyakit kronis itu kan macam-macam. Intinya yang sudah mengalami sakit lah, apakah sesak napas, liver, hepatitis, jantung, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir, bawah 5 tahun. Artinya, orang-orang yang akan terkena virus corona ini, selain dari 3 yang rentan itu pasti akan sembuh. Itu menurut Dr. Indro. Dia mengatakan pasti itu, ini bicara dalam kapasitas ilmu kesehatan ya, bukan kita bicara Tuhan ya. Karena meninggal atau tidaknya itu kan kalau kita balikkan ke ilmu agama kan Tuhan kan. Tapi ini dari keilmuan. Keilmuan itu artinya kita sebagai manusia ini kan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dianugerahi akal pikiran. Makanya agama kita sendiri kan mengajarkan untuk menganalisa sesuatu itu kita boleh menggunakan 2 dalil. Dalil akli, ya kan, artinya dari pikiran kita sendiri dan pikiran orang lain, kemudian kita rumuskan menjadi kesimpulan kita. Nah, saya pribadi menyetujui pendapat dari Dr. Indro tersebut, ya kan, bahwa apabila kita bukan termasuk 3 rentan ini, ya kan, lansia, menderita penyakit kronis, bayi, silakan untuk beraktivitas seperti biasa dengan syarat 1, menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker? Karena penularan itu ada dari 2 bagian ini, yaitu hidung. Hidung itu melalui ingus, kemudian mulut itu air liur, ludah, batu, bersin. Makanya ini harus ditutup supaya tidak menularkan dan tertular. Kemudian Sebentar Pak. Kemudian kenapa? Kalau itu sampai tersembur atau kena ke tangan kita, kemudian kita memegang orang lain, nah di situ yang akan menularkannya. Karenanya ini ditutup, kemudian dianjurkan untuk cuci tangan seperti biasa. Kenapa? Karena corona itu akan mati apabila terkena nggak usah hand sanitizer menurut Dr. Indro itu, tapi cukup dengan air sabun pun dia bisa mati. Jadi artinya untuk melindungi itu berarti kita umpamanya sudah berkeliling, beraktivitas seperti biasa. Sesampainya di rumah, sebelum kita bertemu dengan anak istri kita, tujuan pertama kita adalah ke kamar mandi, copot semua baju, mandi bersih, berwudu atau beribadah, kemudian baru bisa bertemu dengan keluarga. Apabila itu kita lakukan, maka kita bisa beraktivitas seperti biasa, ya kan? Tetapi bagi 3 rentan ini, artinya lansia, menderita penyakit kronis, bayi, itu yang harus kita tekankan supaya di rumah saja. Itu. Jadi yang pengertian di rumah saja itu. Kemudian selanjutnya untuk yang menderita corona, itu yang harus kita di rumah sakit saja. Jadi dia nggak boleh berkeliaran kemana-mana, ya kan? Karena itu akan menularkan. Nah, kesimpulannya, kenapa akhirnya kemudian pemerintah menurut analisa saya akhirnya memutuskan hanya PSBB, tidak lockdown? Karena ada 2 pandangan tersebut. Orang-orang yang berisiko tinggi, artinya ini kan otomatis kan ada nih pengikutnya. Orang yang berisiko tinggi itu kan lansia kan banyak. Ada yang mantan pejabat, ada yang mantan presiden gitu lah. Ada yang komandan dan segala macam kan. Nah, kemudian kita sendiri ada yang punya bayi. Kita sendiri ada punya keluarga yang penderita penyakit kronis. Tetapi pandangan ekonominya, jangan hanya karena 3 rentan tadi, semuanya akan terimbas. Jangan karena nila 3 titik, rusak susu se-Indonesia gitu loh. Nah itu yang harus dipisahkan, tetapi kita bisa memaklumi saja. Artinya
kita Durasi analisa. dong Pak, durasi. Sebentar, ini Kita belum artinya kita analisa seperti ini perlu. Kenapa? Karena supaya tidak ada silang sengketa di masyarakat. Artinya bahwa kebijakan PSBB ini adalah sangat tepat. Jadi jangan sampai ada pemeo yang mengatakan bahwa kami ini tidak akan mati karena corona, Ya. tapi kami mati karena ekonomi tidak berputar. Sebentar Pak, Gitu. karena memang beliau ini, saya tadi tanya dari segi pengusaha, Iya. dan kayaknya beliau ini cocok sekali jadi praktisi ya, praktisi Sebenarnya kesehatan. gini. Sebentar, mungkin perlu ditindaklanjuti sama dari Ketua PAI sendiri, bagaimana ini kira-kira nih, Gini apa Pak, setuju tidak dengan pendapat dari beliau ini? tentunya saya selaku praktisi hukum, saya berbicara konteks hukum. Ya. Nah, saya tidak akan mendengar omongan beliau karena beliau bukan orang kesehatan, tapi beliau tadi adalah orang pengusaha perhotelan. Tetapi saya Nah, mengutip sebenarnya- dari ahli kesehatan gitu. Sebentar dulu Pak, sebentar Ya. dulu. Ini kelihatan Nah, praktisi begitu. Sebenarnya saya lebih kepingin mendengar tadi Bapak ini berbicara tentang bagaimana dampak ekonomi terhadap usaha Betul, beliau. makanya jangan dipotong dulu kalau mau dilanjutkan. Ya, sebentar. Ini tadi kan beliau ini Iya, ada iya. ada jeda waktu, minta Iya. jeda waktu dulu. Iya, siap. Jadi pesakan beliau untuk Iya. berpendapat. Bagaimana? Iya. Teruskan, silakan. Seharusnya saya ingin mendengar tadi dari beliau Boleh. bagaimana dampak ekonomi ketika virus corona ini datang, Iya. bisnis perhotelan itu seperti apa? Iya, kita akan sesuai dengarkan dengan, kalau diperkenankan eh, untuk dilanjutkan. Sebentar dulu, sesuai Pak. dengan Bisa. usaha Silakan. beliau, ya, Ya. sesuai dengan usaha beliau. Nah, tentunya saya selaku praktisi berbicara konteks hukum. Nah, tapi sayangnya pada hari ini dari perwakilan pemerintah tidak hadir memenuhi undangan, sehingga saya pribadi tidak bisa bertanya kepada perwakilan pemerintah konteks hukum apa saja yang sudah disiapkan atau regulasi apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Itu tentunya menurut saya sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, tentunya sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat Indonesia, saya tentu berharap ada ketentuan hukum yang pasti. Nah, walaupun sudah ada sebenarnya, yaitu karantina kesehatan, ya, Perpu, ya. Nah, tapi saya lihat kan keluar lagi Perpres PSBB. Nah, ini kan membuat kita bingung mana yang mau lebih efektif, apakah Perpres atau lebih bagus diterapkan Perpu. Nah, itu menurut saya. Cuma sayangnya sekali lagi pada hari ini perwakilan pemerintah tidak datang. Ya, ya. Terima kasih dari Pak Ketua PAI. Ya, untuk melanjutkan pembicaraan yang tadi ya Pak, Ya. dikarenakan ada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saya sebagai moderator dan juga dipertanyakan oleh Ketua PAI, Ya. bagaimana sih sejauh ini, apakah ada pengaruhnya nih di bidang ekonomi, terutama di perusahaan yang Bapak kelola begitu? Jadi gini, Silakan. kenapa tadi saya selaku orang ekonomi lah ya, saya katakan mendukung hanya PSBB itu tadi, karena kita kan harus ada dasarnya dulu. Ini loh dasar kesehatan menurut ahli loh, bukan menurut saya. Ya. Saya itu mengutip dari ahli itu, ya kan. Jadi bahwa kalau kita bicara virus corona, itu kita tidak bicara mati, tapi bicara sakit. Yang mati itu adalah yang 3 berisiko tinggi itu tutup ya. Kemudian secara ekonominya, PSBB saja, ya pengaruhnya sangat besar kepada roda ekonomi, apalagi lockdown. Jadi yang menurut itu the best of the worst, yang terbaik dari yang paling buruk, kita bisa nilai pelaku ekonomi, pelaku usaha, udah cukup lah ini. Artinya banyak perusahaan perhotelan yang bangkrut ya. Jadi kalau Anda bisa cek ya, berapa hotel yang tutup, apakah di Jakarta, apakah di Lampung, apakah di seluruh Indonesia, berapa PHK di sektor pariwisata ini ya. Pariwisata itu artinya ada hotel, ada restoran, ada PO bus, ya kan, ada travel, ada